Halo, ini video kedua. Kita akan bahas lagi isi buku dari dokumen 9941 Training Development Guide Competency Based Learning Methodology, di mana kita mendesain sebuah pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kita akan lihat lagi apa saja yang terdapat di dalam buku ini. So basically buku ini menggunakan namanya system approach, yaitu sistem approach itu maksudnya nanti akan dilakukan secara mengulang dari awal sampai akhir. Jadi sistem approach itu dari awal mengulang lagi, kayak sistem approach yang selalu memperbaiki jika ada hal-hal yang dirasa kurang dan perlu diperbaiki. Di buku ini ada 3 tahapan dan 7 langkah dalam menyusun materi pelatihan berbasis kompetensi. Nanti kita compare tuh sama ADDI. ADDI kan ada beberapa tahapan juga dan beberapa langkah juga. Nah, di buku ini dia membahas bahwa ada 3 tahapan dan 7 langkah dalam menyusun pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kita bahas tahapan pertama, yaitu analisis. Ini mirip-mirip ya sama DDI, yaitu analyze gitu sebenarnya. Tapi nanti kita lihat uh, dari sisi bukunya DDI apa saja langkahnya yang mungkin bisa berbeda dengan buku ini. Tahap 1 adalah analisis, di mana tahapan ini itu ada sekitar, kalau saya nggak salah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah preliminary study, ini juga mirip-mirip kan kayak ADDI. Kemudian step 2 tuh ada job analysis, ada step 3 tuh ada population analysis. Nah, setiap session atau setiap step di setiap stage-nya itu nanti kita akan bahas ya satu persatu apa saja hal-hal yang menarik yang kita bisa ambil untuk bisa menyusun pelatihan berbasis kompetensi. Misalkan apa itu preliminary study, bagaimana analisis atau population analysis. Ini tuh kayak mirip-mirip ADDI di tahap awal sih sebenarnya, tapi nanti kita lihat atau kita compare juga dengan ADDI sejauh mana. Tapi secara basically ini mirip banget sama ADDI. Sehingga kalau teman bisa menguasai ADDI, sebenarnya juga bisa menguasai dokumen buku ini. Dan kalau bisa teman-teman bisa menguasai dokumen ini, seharusnya juga bisa menguasai ADDI. Tahapan kedua adalah design and production, ya mirip-mirip kan gitu ya. Jadi ini di set program ada tahapan kedua dari 3 tahapan yang untuk bisa menyusun pelatihan berbasis kompetensi dengan sesuai dengan dokumen ini. Nah, di buku ini tuh ada, kalau nggak salah tuh ada 3 langkah ya, 3 langkah. Yang pertama adalah desain kurikulum. Jadi kalau sudah selesai itu stage awalnya, kemudian kita masuk ke desain kurikulum, desain modus, kemudian production of development testing, yaitu juga, nah, seperti kita bahas tuh kemarin ada criterion reference test. Nah, juga kita akan menggunakan teknik itu dan apa bedanya dengan tes yang lain. Jadi di stage pertama itu ada 3 langkah, di stage 2 juga ada 3 langkah, jadi totalnya ada 6 langkah, dan stage yang terakhir adalah evaluasi, validasi dan revisi dari 6 langkah di atas, apakah materi ini atau pelatihan yang ada yang sudah kita desain menggunakan teknik ini itu sudah dapat kompetensinya sesuai dengan yang diharapkan atau enggak gitu. Jadi eh, makanya di sistem approach, jadi kalau ada yang berkurang nanti kita evaluasi di stage 1, stage 2, nanti gitu terus sampai hasilnya tuh sesuai dengan yang diinginkan stakeholder atau sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh stakeholder. Demikian kita akan bahas lagi di buku-buku di video-video selanjutnya apa saja misalkan 3 stage-nya dari buku dokumen 9941 Training Development Guide Kompetensi Based Learning Methodology, dan juga mungkin kita akan coba lihat dari buku yang lain.